kalau kita sedang sholat, cara menginformasikan kepada orang yang datang, maka keraskan suara perpindahan posisi sholat. Takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau tamu masih terus salam juga meskipun kita sudah keraskan, nah ini tamu tak elok laku namanya. Ini dah tahu tuan rumahnya sholat, lalu kemudian masih juga dipaksa untuk kemudian memberikan jawaban salam. Kayaknya tamunya menunggu. Zikir selesai sholat ini banyak sekali. Maka di antara yang banyak ini kita akan bacakan, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, ajma'ul ulama wa istihbab dzikri ba'da shalah. Ulama sepakat bahwa zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Makanya ketika Rasulullah SAW berpesan, sabaqal mufarridun, nanti yang awal-awal akan masuk ke dalam surga itu mufarridun, kata Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membacakan terkait dengan babu ma yaqulur rajulu idza kallamahu insanun wa huwa fis shalah. Apa yang harus diucapkan oleh seseorang ketika ada orang yang mengajak berbicara kepadanya atau mengingatkan kepada orang yang sedang sholat saat dia menjadi makmum. Ini bab yang ditulis oleh Imam Nawawi sebelum membicarakan tentang zikir di dalam sholat, karena ini bagian hal yang ada di dalam sholat. Maka di dalam bab ini, kata Imam Nawawi, kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man nabahu syai'un fi salati falyaqul subhanallah. Orang yang jika ada sesuatu yang mengingatkannya di dalam sholatnya, maka hendaklah dia mengucapkan kalimat subhanallah. Ini sudah masyhur, sering dilakukan ketika ada yang lupa dari imam, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Itu cara mengingatkan imam ketika imam lupa. Contoh sederhana Bapak Ibu, seyogyanya imam harus duduk tasyahud awal, tapi dia langsung bangun dari sujud keduanya, maka kita mengingatkannya dengan mengucapkan subhanallah. Lalu dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu, idza nabakum amrun falyusabbih ar-rijal wal tusaffiq an-nisa. Jadi kalau kemudian salah satu di antara kalian ada sesuatu di dalam sholat, kalau ingin mengingatkannya, maka hendaklah dia mengucapkan subhanallah. Itu bagi laki-laki. Dan bagi perempuan, cara mengingatkannya itu dengan menepukkan tangan. Tapi bukan gini Bapak Ibu. Nah, ini nyetop bus lewat ini. Jadi menepuknya gini, ke punggung. Jadi tepukkan ke punggung, itu cara mengingatkan imam. Dan ternyata ini bukan hanya sekedar disebut cara mengingatkan imam. Ketika ada orang yang mengajak kita berbicara dan kita sedang sholat, itu jangan dijawab. Contoh, kita sedang sholat di rumah, datang makmum, datang tamu, assalamualaikum. Kira-kira kita jawab atau kita lanjut sholat kita, Bapak Ibu? Ya, kita lanjut sholat kita. Di antara cara memberikan isyarat bagi perempuan itu dengan menepukkan tangannya ke punggung. Tapi repotnya tamunya tak paham kalau itu tanda orangnya sedang sholat. Nah, ini yang repot ini. Artinya orang yang sholat paham, tapi tamunya tak paham bahwa ini sedang sholat. Maka ada dalam keterangan lain, kalau kita sedang sholat, cara menginformasikan kepada orang yang datang, maka keraskan suara perpindahan posisi sholat. Takbir, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau tamu masih terus salam juga meskipun kita sudah keraskan, nah ini tamu tak elok laku namanya. Ini dah tahu tuan rumahnya sholat, lalu kemudian masih juga dipaksa untuk kemudian memberikan jawaban salam. Kayaknya tamunya menunggu. Dan ini bagian hal yang ada di dalam sholat dan digolongkan oleh Imam Nawawi sebagai bentuk bagian dari zikir di dalam sholat, tapi dalam bentuk mengingatkan
kepada imam di antaranya atau memberitahu kepada orang yang sedang mengajak bicara kepadanya dan dia ternyata dalam keadaan sedang sholat. Ini bab yang pertama. Kemudian yang berikutnya babul azkar ba'da shalah. Bab zikir-zikir selesai sholat. Zikir selesai sholat ini banyak sekali. Maka di antara yang banyak ini kita akan bacakan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi, ajma'ul ulama wa istihbabi dzikri ba'da shalah. Ulama sepakat bahwa zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, sabaqal mufarridun, nanti yang awal-awal akan masuk ke dalam surga itu mufarridun, kata Rasul. Mufarridun itu orang-orang yang awal-awal sampai ke garis finish saat melakukan perjalanan yang disebut dengan siratal mustaqim, dan mereka awal-awal masuk ke dalam surga itu mufarridun. Lalu para sahabat bertanya, wa man mufarriduna ya Rasulullah? Rasul siapa mufarridun itu? Kata Rasulullah, wadzakirinallaha katsiran wadzakiran, laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah. Lalu siapa laki-laki dan perempuan yang banyak mengingat Allah? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, kategori yang pertama, alladzina yadhkurunallaha fi adbaris shalawatil khamsi. Orang kalau selesai sholat 5 waktu dia berzikir kepada Allah. Maka zikir selesai sholat 5 waktu itu hukumnya sunnah. Banyak sekali hadis yang membicarakan tentang hal ini. Di antaranya dalam dokumentasi Imam Turmuzi dari Abi Umamah radhiyallahu an, ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ditanya, ayud du'ai asma, wahai Rasul, kapan doa ini paling Allah Subhanahu wa taala dengar? Jadi kalau orang meminta kepada Allah, kapan doa itu paling Allah Subhanahu wa taala dengar? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauful lail al-akhir, pertengahan malam terakhir. Jadi pertengahan malam, di bagian akhir dari pertengahan malam, berarti mulai sepertiga malam akhir, itu doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya doa ketika kita selesai melaksanakan sholat tahajud, ketika awal-awal kita bangun tidur. Lalu kemudian apa kata beliau selanjutnya? Waduburus sholawatil maktubati, dan doa yang paling Allah dengar adalah doa selesai sholat 5 waktu. Nah, makanya selesai sholat 5 waktu disunnahkan untuk berzikir, karena di antara beberapa redaksi zikir itu adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah ketika selesai sholat 5 waktu selain di bagian terakhir dari pertengahan malam. Nah, ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dalam dokumentasi Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bercerita, kuntu a'arifu qidha'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kami tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah selesai memimpin salat, bagaimana? Terdengar oleh kami bahwa Rasulullah berzikir dengan takbir selesai salat. Jadi gimana dulu kalau tahu Rasulullah selesai belum salat di masjid? Kalau kita mudah untuk mengetahui selesai belum, karena sudah ada pengeras suara. Assalamualaikum warahmatullahi, itu selesai. Kalau dahulu cara menandai Rasul selesai belum sholat itu tidak dengan salam. Bagaimana cara menandainya? Ada takbir selesai sholat yang Rasulullah baca paketan dari tasbih, tahmid, lalu kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau itu cara menandai Rasulullah selesai sholat, kira-kira zikirnya jahar atau sir, Bapak Ibu? Tentu zikirnya jahar, tak mungkin didengar di luar. Apalagi dulu Bapak Ibu belum ada pengeras suara. Maka untuk menandai Rasulullah sudah selesai belum memimpin sholat, itu ditandai dengan takbir yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca selesai sholat. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, dan hadis ini didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Lalu juga didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama Abdullah bin Abbas juga bercerita, anna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwa zikir selesai melaksanakan sholat dengan mengeraskan suara
itu ada pada masa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zikir dengan mengeraskan suara selesai sholat, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, itu sudah ada sejak zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tu, dan kami tahu kalau Rasul selesai sholat itu dengan zikir yang dijaharkan ketika beliau selesai sholat. Dia selesai sholat, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, didengar. Dan ini diceritakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas tentang bagaimana zikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat. Kalau seandainya tidak ada suara dari zikir, hanya didengar oleh Rasul, bagaimana sahabat menceritakan zikir-zikir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat? Karena hampir rata-rata zikir selesai sholat itu yang menceritakan adalah para sahabat. Jadi para sahabat yang menceritakannya. Lalu kemudian Bapak Ibu, dalam dokumentasi Imam Muslim dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata, Sauban ini yang orangnya kalau berjamaah di pojok paling kanan. Pojok paling kanan, Sauban bisa bercerita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat. Apa kata beliau? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idzan sharafa min sholatihi istaghfara salasan. Rasul kalau selesai sholat dia beristighfar 3 kali. Maka 3 kali, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar Rasulullah 3 kali selesai sholat. Kalau Sauban berada pada pojok paling kanan, Rasulullah di tengah saat beliau menjadi imam, kira-kira istighfarnya pelan atau jahar? Pasti jahar, karena didengar oleh Sauban, dan Sauban pun bercerita. Setelah Rasulullah baca istighfar waqal, kemudian dia membaca zikir. Apa zikirnya? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Kalau nanti ada tambahan redaksi itu dalam kajian fikih 4 mazhab nanti ketemu itu. Ini diantara yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beristighfar. Maka dalam riwayat Auza'i ketika ditanya bagaimana beristighfar itu, beristighfar selesai sholat itu ya Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nah, itu diantara istighfar ketika kita selesai sholat. Dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana idza faragha minas shalah wa sallam qala. Rasul ketika selesai sholat dia membaca zikir. Apa diantara zikir yang Rasulullah baca selesai sholat? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ini dibaca selesai sholat. Lalu ada tambahannya, Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang menghalang terhadap apa yang Engkau akan berikan. Jadi kalau Allah mau beri, tak ada satupun orang yang mampu menghalangi pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada seekor harimau. Lalu harimau itu mengejar seekor kancil, seekor rusa. Dia kejar. Padahal kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan rusa sebagai makanan bagi harimau itu, selamat rusa itu. Tapi kalau akan tetap menjadi mangsanya, maka dia tidak akan selamat. Maka pemberian Allah itu tak ada satupun orang yang bisa menghalanginya. Lalu kemudian wala mu'tiya lima mana'ta, dan tak akan ada satupun orang yang bisa memberi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghalang-halanginya. Jadi kalau Allah tak berkeinginan, maka pemberian itu tidak akan sampai kepada kita. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Orang yang punya kekuasaan tidak akan bermanfaat, punya kekuatan tidak akan bermanfaat sama sekali kalau kemudian melainkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu itu dari Allah. Ini diantara zikir selesai sholat. Makanya kalau ada imam baca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini diantara zikirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang bercerita sahabat Mughirah bin Syu'bah. Dalam dokumentasi Imam Muslim juga dari Abdullah bin Zubair, ia berkata Rasul kalau selesai sholat 5 waktu, selesai salam, beliau membaca doa, membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Ini jarang orang pakai. Sering Bapak Ibu pakai zikir ini? Ini jarang. Tapi ini diantaranya. Lahun nikmah wa lahul fadlu wa lahus thana' wa lahus thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Ini satu di antara redaksi zikir Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai sholat. Makanya banyak sekali zikir-zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat. Makanya wajar Rasulullah pulang dari sholat subuh itu selesai matahari terbit. Ini banyaknya zikir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau selesai sholat subuh baliknya setelah matahari terbit atau sebelum Bapak Ibu? Kalau pas kajian setelah Pak Ustaz, tapi kalau tak ada kajian sebelum. Ini diantara zikir. Lalu kemudian berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, pada waktu itu anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjumpai Rasul, mereka bertanya, "Zahaba ahlad duthur bid darajatil ula wan na'imil muqim, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu, wa lahum fadlun min amwalin yahujjuna biha wa ya'tamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqun." Pada waktu itu orang-orang fakir dari sahabat muhajirin iri kepada orang-orang kaya, sehingga mereka mendatangi baginda Rasulullah SAW. Rasul, mereka ini nanti berada pada derajat yang paling tinggi, pada nikmat yang paling besar. Kenapa? Mereka puasa, sholat, kami juga sholat. Mereka berpuasa, kami juga berpuasa. Tapi mereka punya banyak uang Rasul, sehingga mereka dengan uangnya bisa haji, dengan uangnya mereka bisa umroh, dengan uangnya mereka bisa memberikan bantuan di dalam jihad, dengan uangnya mereka bisa bersedekah. Sementara kami tak bisa melakukan itu, wahai Rasul. Kami hanya bisa sholat, kami hanya bisa puasa, umroh tak bisa, haji tak bisa, menyumbangkan uang dalam jihad tak bisa, bersedekah juga tak bisa. Kenapa? Karena kami fakir, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah jawab. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika memberikan jawaban sesuai dengan psikis orang yang bertanya. Jadi Rasul itu tidak langsung kemudian mengecam A, mengecam B dan kemudian seterusnya. Karena yang bertanya ini orang-orang fakir. Bagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala u'allikum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dukum. Kata Rasul, tidakkah kalian mau aku ajarkan kalimat yang jika kalian gunakan maka kalian akan bisa mengejar mereka yang kaya-kaya ini. Orang yang belakangan akan bisa menyusul mereka yang kaya-kaya ini. Ini kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu ahadun afdal minkum illa man shana'a misla ma shana'tum. Dan tak ada orang yang lebih mulia dibanding kalian kalau kalian melakukan ini, melainkan orang yang melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Rasulullah SAW ajarkan ketika para orang-orang fakir itu mengatakan, bala, tentu kami mau engkau ajarkan kepada kami kalimat-kalimat itu, wahai Rasul. Kata Rasul, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Kalau selesai sholat, bertasbihlah 33 kali, bertahmidlah 33 kali, lalu kemudian takbirlah 33 kali. Nah, ini diantara usaha yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau orang kayanya juga melakukan hal yang sama, tak terkejar juga lagi. Nah itu dia. Maka maknanya kalau orang kaya selesai sholat, saya tak usah zikir lah Pak Ustaz. Kenapa? Saya sudah bersedekah, saya sudah menyerahkan uang untuk jihad, saya sudah bisa umroh, saya sudah bisa haji, ya sah-sah saja. Tapi tentu akan sama dengan orang yang berzikir selesai sholat dengan apapun yang sudah pernah kita lakukan. Maka untuk tetap di level yang tinggi, bahwa selesai sholat kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena zikir selesai sholat itu hukumnya sunnah.
Lalu kemudian ketika ditanya bagaimana tasbihnya, subhanallah. Bagaimana tahmidnya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana takbirnya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, ini terkait dengan beberapa ucapan tasbih, tahmid dan takbir ketika selesai melaksanakan sholat. Maka dalam riwayat yang lain dari Ka'ab bin Ujrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'aqibatun la yuhibu qailuhunna aw fa'iluhunna. Ada beberapa bacaan selesai sholat jika dilakukan oleh seseorang, maka orang yang mengucapkannya dia tidak akan pernah merugi, orang yang melakukannya tidak pernah merugi. Dan itu adalah ucapan tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir sebanyak 33 kali. Nah, ini ucapan-ucapannya. Kalau orang berzikir terkait dengan itu, lalu dia genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi 100, ufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahri. Allah akan ampuni dosa-dosanya meskipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Tapi yang dimaksud dosanya adalah dosa-dosa kecil. Nah, ini terkait dengan zikir selesai sholat. Kalau ini sudah masuk Bapak Ibu, sudah banyak yang hafal semuanya. Cuma satu aja tadi yang jarang orang melakukannya. Dalam dokumentasi Imam Bukhari dari Abi Wa'il, dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzu duburas sholati bihaula'il kalimat. Rasul kalau selesai sholat memohon perlindungan kepada Allah dengan menggunakan beberapa kalimat ini. Jadi ada kalimat yang digunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah. Apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku mohon perlindunganmu kepadamu dari juben. Juben itu apa Bapak Ibu? Penakut. Bapak Ibu tahu penakut? Pokoknya penakut lah. Jadi mohon perlindungan kepada Allah supaya tidak menjadi penakut. Nah, itu yang pertama. Sikit-sikit takutnya minta ampun, sikit-sikit takutnya minta ampun. Pergilah sholat subuh, tak takut ada hantu. Nah, ini pokoknya penakut nih. Lalu kemudian wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur. Aku memohon perlindungan kepadamu wahai Allah untuk tidak engkau kembalikan kepada umur yang paling terendah. Ini apa maksudnya? Tidak Allah kembalikan seperti sedia kala waktu dia kecil. Bagi orang yang sudah sampai pada puncak umurnya, itu disebut dengan pikun. Nah, ini berarti sama dengan Allahumma inni a'udzubika minal haram. Jadi mohon perlindungan kepada Allah tidak sampai di usia yang paling rendah di antara putaran usia, dan itu disebut dengan pikun. Orang ini kalau pikun sama tidak dengan anak kecil Bapak Ibu. Makan minta disuapkan, mandi dimandikan. Nah, jadi kita tidak minta ketemu dengan waktu itu. Kenapa? Umurnya ada tapi tak menambah nilai timbangan amal kebaikan. Apa penyebabnya? Karena dia pikun. Orang pikun itu tak punya kewajiban Bapak Ibu. Orang pikun itu tidak punya keharusan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah, hidup itu jangan sampai tak punya kewajiban. Maka ketika Allah masih memberikan kewajiban, maknanya kita tidak pikun. Karena orang yang sudah pikun, Allah tak memberikan kewajiban lagi. Bapak Ibu pernah nengok orang pikun? Dah makan Mak? Belum. Baru saja Ibu tadi nyuapkan, katanya belum. Nah, itu pikun tuh namanya ini. Nah, ini pikun ini. Pikun, ada pikun dia tak kenal dengan anaknya, dia tak kenal dengan suaminya, dia tak kenal dengan istrinya. Ada pula pikun model macam ini Bapak Ibu. Ada pula model pikun ini, dia dengan orang tak ingat, dengan keadaan diri tak ingat, dengan duit ingat dia. Ada pula pikun macam ini Bapak Ibu. Nah, ini yang mengkhawatirkan ini. Dengan duit ingat di mana letaknya, ingat aja dia duit. Jadi di usia saat koneksinya dengan Allah tak baik, tapi koneksinya dengan dunia tak pernah padam. Nah, ini waliyadzubillah. Sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah kalau selesai sholat memohon perlindungan kepada Allah tentang hal ini. Ini mengkhawatirkan nih Bapak Ibu. Kalau dengan duit lengketnya minta ampun, nah ini waktu lagi di usia-usia pikun.
Karena usia pikun itu biasanya yang paling sering ada pada orang adalah sesuatu yang paling dia biasa sebelum pikun itu sampai kepadanya. Kalau biasanya dengan duit, pikunnya juga biasa dengan duit. Nah ini waliyadzubillah. Lalu kemudian Rasulullah memohon perlindungan lagi apa? Wa a'udzubika min fitnatid dunya, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari fitnah dunia. Wa a'udzubika min adzabil qabri, dan aku mohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Jadi 4 inilah yang Rasulullah gunakan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang menceritakan adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan Rasul kalau selesai sholat, di antara zikir beliau memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal tadi. Dalam dokumentasi Imam Abu Dawud, Imam Turmuzi dari Uqbah bin Amir, amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyuruhku kalau selesai sholat an aqra'a bil muawwidzatain. Selesai sholat baca muawwidzatain, baca Al-Falaq dan An-Nas. Ini jarang ketemu orang yang kalau selesai sholat zikir ini tadi. Nah ini diantaranya. Jadi Al-Falaq, An-Nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Selesai sholat itu diamalkan. Lalu kemudian fayambahi ayyaqra bil qul huwallahu ahad. Sebelum baca doa itu baca surat Ikhlas dulu. Nah, ini baca surat Ikhlas dulu, surat Ikhlas dulu. Jadi ternyata 3 surat ini digabungkan selesai sholat. Ada zikir dengan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan kemudian surat An-Nas. Bahkan Al-Ikhlas ini spesial. Rasul menyebutkan kalau orang mati dalam keadaan beriman, meninggal dalam keadaan beriman, dia pernah melakukan 3 amal ini dan dia jaga 3 amal ini, maka Allah masukkan ke dalam surga dari pintu 8 mana saja yang dia mau. Satu di antaranya apa kata Rasulullah? Orang fi duburi kulli salawatil khamsi, selesai sholat 5 waktu, membaca qul huwallahu ahad asran, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. 10 kali, kira-kira ringan atau berat Bapak Ibu? 10 kali selesai sholat qul huwallahu ahad, berat. Maka dulu ditawar oleh Abu Bakar, au ihdahunna ya Rasul, kalau 1 kali boleh Rasul? Boleh kata Rasul. Coba dulu tak ditawar oleh Abu Bakar Bapak Ibu, wah berat. Dan ditawar 1 kali pun berat bagi kita kan. Makanya pesan Rasulullah kepada Uqbah bin Amir tidak 10 tapi 1. Jadi ada 1 surat Al-Ikhlas, 1 surat Al-Falaq, dan kemudian 1 surat An-Nas. Nah, ini pesan Rasulullah SAW terkait dengan zikir selesai sholat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ini masih banyak nih zikir selesai sholat. Seberapa lembar lagi? Pokoknya masih ada lah. Masih ada zikir selesai sholat, masih ada 1 halaman. Nanti zikir selesai sholat subuh 2 halaman. Nah, ini zikir pagi dengan zikir petang. Nah, ini ada nanti beberapa halaman ini. Baik, sampai di sini Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab terkait dengan seputar zikir-zikir selesai sholat. Kalau Bapak Ibu penasaran, yang lain kok tak ada Pak Ustaz, berarti belum tersebut ini, belum terbacakan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin ada orang tua kami yang ingin didiskusikan.